Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa tamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Masih adab tentang dakwah. Sekarang di poin ke-8. Penulis wafaqahullah mengatakan alat da'i, wajib kepada da'i, wajib kepada orang yang mengajak ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, an yakuna hadiran, hendaklah dia hati-hati, min tai'asin nasi, membuat putus asa manusia, min rahmatillah, dari rahmat Allah, au taqnituhim, ini sama yang membuat putus asa. Misalnya kamu pasti masuk neraka, kamu nggak akan diterima tobatnya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Terutama di sini kepada para pelaku dosa. Ya. Pelaku dosa harus dinasehati dan diingatkan. Tapi tidak divonis secara ekstrim. Seperti tadi misalnya, kamu pasti neraka, Allah nggak akan mengampuni kamu dan sebagainya. Ini hati-hati. Au imladihim, atau membuat bosan mereka. Bikasratil wa'dhi, dengan banyaknya nasihat. Awit tasydidi fi, atau keras padanya. Awit tatwili alaihim, atau takwil dalam jangka waktu yang lama, terus-terus kasar.
Terus gimana supaya di sisi lain kita harus menasehati, tapi harus hati-hati juga. Wal yahris ala isti'malil asalin. Wal yahris, dan hendaklah sungguh-sungguh ala isti'malil asalin, menggunakan metode al-mu'athirah, yang berpengaruh. Ini menggunakan metode penyampaian asalin, itu metode penyampaian yang memberikan pengaruh kepada manusia. Wahadihi tahtalifu, dan perkara ini berbeda-beda. Biikhtilafi zaman wal makan, dengan perbedaannya waktu dan tempat. Wa ahwalil mad'uwin, dan kondisi orang yang diajak. Wa saqafatihim, dan pengetahuan mereka. Jadi nggak sama menasehati misalnya orang lain yang beda usia, beda kedudukan. Terus dari mana kita tahu cara? Ya lihat metode-metode dakwah, atau dari hadis-hadis ketika Nabi berdakwah. Bagaimana Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya. Qala Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah al-Asadi, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, adalah itu Mas'ud radhiyallahu an, yuzakkiruna, mengingatkan kami, kula yaumil khamis, setiap hari Kamis. Ini di masyarakat umum, terkadang mereka kalau terus-terus ada pengajian, kadang bosan. Sepekan sekali atau sepekan dua kali cukup. Kalau masyarakat. Tapi kalau pelajar, santri, dan lain sebagainya, mereka nggak cukup kalau sepekan sekali. Tapi kalau masyarakat awam, sepekan sekali, sepekan dua kali, cukup. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kami setiap hari Kamis. Faqala lahu rajul, maka seseorang berkata kepadanya, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman." Ini panggilan beliau. "Inna nuhibbu hadithaka wa nashtahi." Sesungguhnya kami menyukai pembicaraanmu
nasihat, penyampaian, wa nashtahi, dan selalu ingin. Wala wadidna, dan kami harap annaka hadastana kulla yaum. Kami berharap sesungguhnya engkau menyampaikan atau bercerita kepada kami setiap hari. Maksudnya kalau bahasa kita ini jamaahnya merasa kurang kalau sepekan sekali. Lalu ingin setiap hari. Apa jawaban beliau? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, faqala ma yamna'uni an uhadditsakum. Tidak ada yang menghalangiku berbicara kepada kalian illa karahiyatu an umillakum, kecuali khawatir atau takut aku membuat bosan kalian. Khawatir bosan. Makanya pengajian itu ada yang serius, ada juga kadang menyampaikan nasihat itu sambil ngobrol. Itu bisa kalau di masyarakat umum. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yatakhawwaluna, beliau memilih hari untuk kami. Beliau memilih waktu yang tepat bil mau'izati, untuk menasihati, bil ayyam, pada hari-hari. Karahiyatas sama alaiha, karena khawatir bosan menimpa kami. Karena khawatir bosan menimpa kami. Nah, itu ya. Jadi perlu diperhatikan kondisi mad'u. Kita jangan menjadi orang yang membuat orang lain pesimis terhadap agama. Tapi harus menjadi orang yang semangat mencintai agama, semangat dalam beribadah. Baik, berkesembilan, min ahammi sifatid da'i ila Allah Ta'ala, di antara sifat yang paling penting seorang yang mengajak kepada Allah Ta'ala, an yakuna qudwatan, hendaklah dia menjadi contoh bima ya'muru bi, di dalam perkara yang dia perintah, di dalam perkara yang dia perintahkan. Qudwatan, contoh bima yanha, di
di dalam perkara yang dia larang. Nah, ini yang paling penting. Jadi dia, misalkan seorang dai itu menyuruh A, B, C, D, dia yang harus pertama kali mengamalkan. Dia melarang A, B, C, D, dia yang pertama kali meninggalkan. Wa illa, jika tidak demikian, maksudnya dia memerintah tapi dia tidak melakukan, dia melarang malah dia lakukan, bimukhalafatihi, dengan bertolak belakangnya dia, bertentangannya dia, lima ya'muru bihi wa yanha anhu, terhadap yang dia perintah dan dia larang, minas sodina an sabilillah, termasuk orang yang menghalangi dari jalan Allah. Nah, ini dia penghalang dari jalan Allah. Nanti lebih jauhnya, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik sementara kalian melupakan diri sendiri dalam keadaan kalian membaca Alkitab? Jadi kalau ke orang lain harus A, B, C, D ketat, harus ini, harus ini. Tapi diri sendirinya malah enggak. Hendaklah tidak seperti itu. Jadi ke orang lain harus sempurna, salah dikit ini dirinya sendiri banyak toleransi kepada dirinya. Nah, orang seperti ini orang yang menghalangi dari jalan Allah. Maka nanti khawatir termasuk ayat yang tadi, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Dalam hadis, dalam tafsir terkait ayat itu, nanti di akhirat ada orang yang di dalam neraka dia berputar dalam keadaan khususnya dalaman perutnya terurai, menyeret, diseret. Lalu ditanya, kenapa seperti itu? Lalu dia jawab, ya dulu aku menyuruh manusia, tapi aku tidak melakukan. Aku melarang manusia, itu aku yang melakukan. Ini hati-hati. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama yang buruk. Jadi ulama itu ada ulama rabbani, lurus, ada ulama yang jelek. Tapi dia memang punya ilmu. Jalasu, mereka duduk ala babil jannah, di depan pintu surga. Yad'una ilaiha, mereka mengajak ke surga, an-nasa, manusia, biaqwadihim, dengan ucapannya. Ayo masuk surga. Wa yad'unahum ilan nar, dan dia mengajak manusia ke neraka bi'af'alihi, dengan perbuatan.
Gitu ya. Jadi ucapannya mengajak ke surga, kalau perbuatannya malah mengajak ke neraka. Artinya dia nyuruh baik, tapi dia sendiri enggak. Fakullama qalat aqwaluhu, maka setiap kali dia berucap kepada manusia, lalu sini, jadi ucapannya mengatakan ayo masuk surga. Qalat af'aluhu, berkata perbuatan, la tasma'u minhu, jangan kalian mendengar dari. Nah, ini bertolak belakang. Falau kana ma da'au ilaihi haqqan, seandainya apa yang dia ajak kepadanya adalah kebenaran, kanu awwalan mustajibina lahu, maka harusnya dia orang yang pertama yang memenuhinya, yang meresponnya, yang melaksanakan. Kalau jujur ya mestinya dia melakukan. Fahu, mereka itu fisurati, bentuknya adillah, seorang pemberi petunjuk. Wafil haqiqah, tapi kenyataannya kutta'ut turuk, para pemutus jalan. Nah, ini berat sebetulnya. Menjadi kedua itu berat. Bisa dengan kita berusaha, kemudian juga apa namanya, banyak berdoa. Bukan berarti juga kemudian kita harus sempurna dulu. Enggak. Tiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Tapi paling tidak kita berusaha. Ada kebaikan, kita berusaha mengamalkan istiqomah. Nah, gitu. Kemudian yang ke-10. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-amiru bil ma'ruf, orang yang merintah kepada kebaikan, wan nahi 'anil munkar, dan yang mencegah dari kemungkaran, la yakunu amaluhu sholihan, amalnya tidak akan menjadi soleh, illam yakun bi ilmin wa fiqhin, jika tanpa ilmu dan tanpa pemahaman. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jelaskan, seorang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, kalau ingin berhasil di antaranya harus punya ilmu, punya bekal ilmu. Tidak akan bisa
kecuali dia punya ilmu. Bagaimana qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sebagaimana berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallaha, barang siapa yang menyembah Allah dengan berbagai macam penyembahan, dengan ibadah, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, asal-asalan, ikut-ikutan, ikut ramainya, tidak tahu dasarnya, kana ma yufsidu, maka yang merusaknya aksara mimma yuslih, lebih banyak daripada yang benarnya. Jadi yang salahnya lebih banyak daripada yang benar. Sama dalam dakwah. Wahada zahir, dan ini nampak. Bainal qasda wal amal, sesungguhnya niat dan amal, illam yakun bi ilmin, jika tanpa ilmu, kana jahlan wa dhalalan, maka sama saja dengan kebodohan dan kesesatan, wattiba'an lil hawa, dan mengikuti ego atau hawa nafsu. Gitu. Jadi kalau kita punya niat baik, amalan yang baik, ingat harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, itu sama saja dengan kebodohan, kesesatan, dan mengikut kepada hawa nafsu, pada ego. Fala budda minal ilmi bil ma'ruf wal munkar, maka semestinya mengetahui perkara yang ma'ruf dan munkar, tahu mana yang benar, mana yang salah, menurut syariat, bukan menurut diri sendiri. Menurut saya ini benar, menurut saya ini salah, tanpa ada ukuran yang jelas dari syariat, itu akan bahaya. Jadi selayaknya mengetahui perkara yang ma'ruf dan yang munkar. Wa tamyiz bainahuma, dan membedakan antara keduanya. Wala budda fi dzalika minar rifqi, dan semestinya dalam perkara itu minar rifqi, berlemah lembut. Wala budda aidan, dan semestinya juga an yakuna haliman, dia santun, soburon, sabar alal adab, terhadap gangguan. Fa innahu la budda an yasula lahu adab, karena sesungguhnya dia mau nggak mau akan merasakan atau akan menimpa padanya ada adab, gangguan. Iya, pasti akan mengalami minimal ada perkataan yang tidak enak. Fa illam yakin, maka jika dia tidak santun, wa yasbir, dan tidak sabar, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, yang rusak lebih banyak daripada yang dia bereskan. Jadi lebih banyak merusaknya daripada membereskan. Padahal tujuan utama dakwah membereskan, tapi malah merusak. Fala budda min hadhihi thalath, maka selayaknya dari tiga perkara ini. Apa? Al-ilmu, ilmu, nah ini ya. Warifku, kelembutan, as-sabru, dan sabar. Beliau ingin menjelaskan tiga bekal ini. Punya ilmu,
Karena yang disampaikan ya ilmu, kemudian punya kelembutan dan sabar. Al-ilmu qabla al-amri wan nahyi. Ilmu harus ada sebelum memerintah dan melarang. Warifku, kelembutan, ma'ahu, menyertainya. Nah, wasabru ba'da, kesabaran setelahnya. Qala, beliau berkata, fal fikhu qabla amri, paham sebelum memerintah. Kenapa? Liya'rifal ma'ruf, agar dia tahu mana yang benar. Wa yunkiral munkar, dan dia mengingkari yang munkar. Jangan sebaliknya, yang ma'ruf tidak tahu, yang munkar dibiarkan. Wa rifqu indal amri, kelembutan ketika memerintah. Liyasluka aqrabat tariq, turuk, agar dia bisa menempuh jalan yang paling dekat ila tahsilil maqsud, untuk sampai kepada tujuan. Wal hilmu ba'dal amri, santun setelah memerintah. Liyasbira, agar dia sabar. Ala adal ma'muril manhi, dari gangguan setelah dia mencegah. Karena biasanya kalau seorang itu sekedar mengajak, resikonya tidak terlalu banyak. Tapi kalau mencegah, nah itu beresiko sekali. Mengusik orang lain, orang lain merasa terusik. Fa innahu kasiran ma yasudu lahul adab bidzalik. Karena sungguhnya kebanyakan yang terjadi pada dia, yakni gangguan, dengan perkara itu, yakni dengan mencegah. Nah, intinya harus tahu ilmunya, disampaikan dengan lemah lembut, santun, kemudian sabar dengan nanti gangguan yang akan dihadapi. Kita tidak bisa mendikte hati manusia, harus seperti yang diinginkan. Sebagaimana diri kita pun akan banyak kealpaan, banyak tawar-menawar dengan syariat, banyak tidak komitmen dengan syariat. Sama orang lain juga. Bahkan terkadang ada sebagian manusia itu, kalau sudah dinasehati, dia merasa sakit hati. Padahal orang yang menasehati itu sayang sama dia. Merasa sakit hati, kemudian menjauh dari yang menasehati. Kondisi dia yang seperti itu ya tambah terpuruk. Kan gitu biasanya orang menjauh dari yang menasehati dengan berbagai macam alasan. Makanya kalau kita mendengar nasihat, nah itu pasang telinga kita untuk merenungkan. Bukan membuka mulut kita untuk membantah.
bukan membuka mulut kita untuk membantah. Atau sami'na wa asoina. Mestinya sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar, kami akan turut. Bukan ya, kami dengar, tapi kami akan nebangkan. Baik. Kemudian yang ke-11. Min adabid da'iyah. Di antara adab seorang da'i. At-tabassum. Tabassum itu murah senyum. Wa talaqatul wajhi, dan ceria wajah. Terutama ketika bermuamalah dengan orang lain. Wa huwa min ahsanis subul, dan ini merupakan jalan terbaik, sebaik-baik jalan, sebaik-baik cara li ta'lifil qulub, untuk membujuk hati. Agar hati wasfij la biha, dan wasfij la biha, dan untuk mendapatkan, menarik simpatinya. Liqabulid da'wah, menerima dakwah itu. Jadi bahasa langsungnya, kalau dengan tersenyum, wajah ceria, diharapkan hati orang lain itu mudah terbawa, mudah akrab, kemudian ajakan tersebut bisa diterima. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadharul basyasha, menampakkan senyum, atau yudhirul basyasha wa yuksirut tabassum, dan sering tersenyum kepada sahabat. Wa man yafidu alaihi, dan kepada para tamu atau utusan. Qala Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Rasul tidak menghalangiku sejak aku masuk Islam. Wala ra'ani ila dhahika, dan tidaklah aku melihat beliau kecuali beliau tersenyum. Ini luar biasa ya, akhlak Nabi sallallahu. Wa fi riwayat Ibnu Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, wala ra'ani illa tabassama fi wajhi, dan tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tersenyum pada wajah. Maksudnya beliau senyum. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Janganlah kau menyepelekan dari kebaikan sedikit pun juga. Jangan pernah disepelekan sebuah kebaikan. Walau antal qa'aq bi wajhin qalqin. Walaupun kau hanya bertemu dengan saudara dengan wajah ceria, tersenyum. Tentu ya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Atau suami dengan istri, suami, anak dengan orang tua. Ini memberikan pengaruh besar kepada yang didakwahi. Kemudian yang ke-12. Yang bagi ada da'i Allah Ta'ala. Selayaknya kepada yang mengajak kepada Allah. Selayaknya orang yang mengajak kepada Allah. Ayyatahalla fitik. Berhias diri dengan bijaksana. Dia berhias. Artinya dia berusaha untuk bijaksana. Bidakwatihi ila Allah Ta'ala. Di dalam dakwahnya kepada Allah. Wa antakuna, dan hendaklah mau ilqatuhu, pelajarannya, nasihatnya, mau ilqatan hasan. Pengajaran yang baik. Wa an yakuna jidaluhu wa hiwaruhu ma'an nas. Dan hendaklah jidal, debatnya, hiwar, diskusi bersama manusia billati ya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Ya. Qala ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah ke jalan Rabb. Nah ini. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada diri kita. Bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran nasihat yang baik. Wajadilhum, dan debatlah mereka kalau perlu. Bila tiga, dengan perkara yang lebih baik. Wa aslul hikmah, dan asal dari hikmah, waqtu syai' fi mawdi'i al-munasib. Menyimpan sesuatu pada tempatnya yang munasib, cocok, layak. Jadi menyimpan sesuatu pada tempat, itu hikmah. Kemudian wal muradu bil hikmati fid da'wah ila Allah, yang dimaksud dengan hikmah di dalam dakwah apa? Suluku afdhalid turuq al-masyru'ah. Menempuh jalan yang paling afdal yang disyariatkan. Menempuh sebaik-baik jalan yang disyariatkan. Li islahi ahwalin nas kiniyah. Untuk memperbaiki keadaan manusia dari sisi agama. Wahada ijma'. Dan ini mencakup al-hikmata fil qawl, hikmah dalam ucapan, wal hikmah fil fi'li, hikmah dalam perbuatan. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-hikmah, hikmah itu adalah fi'lu ma yang bagi, berbuat sebagaimana mestinya, ala wajib dari yang bagi, sesuai dengan cara yang semestinya, fil waqtil ladzi yang bagi, pada waktu yang semestinya. Jadi sesuai dengan sikon, ya.
Wal mau'izatul hasanah, pengajaran yang baik, dia allati takunu bil uslubil hasan, yaitu dengan metode yang bagus, al-layyin, yang lembut, qaulan wa fi'lan, baik ucapan maupun perbuatan. Wal jidalu billati hiya ahsan, jidal, berdebat dengan sesuatu yang lebih baik adalah jidal bil kalimatil thayyibah, debat dengan kalimat yang baik. Wal uslubil hasan, dan dengan cara yang baik. Ya. Kemudian yustahabu lidda'i ila Allah Ta'ala, dianjurkan bagi da'i an yasluka, menempuh, untuk menempuh sabilal afwi, cara mudah memaafkan, aninnas, dari manusia, idza walam, jika mereka berbuat salah. Jadi harus besar hati, mudah memaafkan kesalahan, jangan pendendam, ya. Wajibtahida, dan sungguh-sungguh fil ihsani ilaihim, dalam berbuat baik kepada mereka. Fadzalika min a'zami ma yata'allamu bihi da'iyah, maka perkara tersebut termasuk perkara yang besar yang bisa mengakrabkan atau merayu seorang dai quluban nas, hati manusia. Ya. Allah Ta'ala berfirman, fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka, wasfah, dan maklumilah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saya harus bermaaf. Kalau tidak bermaaf, repot. Repot. Baik, karena ini waktunya mepet, anak kira cukupkan dulu sekian untuk kajian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.